ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu yang akan kita dapatkan ini menjadikan bekal kita untuk beramal soleh. Karena dikatakan bahwasanya al-amalu samarah ilmi, ya. Beramalan adalah buahnya dari ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu sebenarnya kita sedang mencari cara untuk beramal, ya Pak. Oleh karena itu, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami untuk saya, kalau inna berarti kami, ya. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di dalam doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, kami memohon, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, yaitu ketika dia mendapatkan ilmu kemudian diamalkan. Dan ada ilmu yang tidak bermanfaat, dia dapat ilmu tetapi tidak diamalkan, ya. Sebagaimana kaum Bani Israil, ya kan, dapat ilmu tapi tidak mau beramal, maka dikatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami bermaksiat atau tidak melaksanakannya. Maka oleh karena itu seseorang akan berbuat atau beramal soleh atau berucap, di dalam psikologi dikatakan bahwasanya seseorang akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kadar pemahaman seseorang tersebut, ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu berdasarkan pemahaman kita sampai di mana. Jadi kalau kita pahamnya lapar, yang penting makan, perut kenyang, tidak memperdulikan halal dan haram, berarti pemahamannya baru sampai yang penting kenyang, makan. Ya tidak, Bu? Pak. Ya. Begitu juga ketika kita menginginkan pemahaman agama ini, maka harus dilandasi dahulu dengan ilmunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama. Sekali lagi, Pak. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, ya, khairan, bentuknya nakirah, dia umum kebaikan apapun, maka niscaya Allah akan fahamkan kepadanya dalam urusan agama, ya. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan
dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali adalah fahamkan mengenai urusan agama. Kalau urusan dunia, ya jelas bahwasanya seseorang akan membutuhkan dunia sesuai dengan kebutuhan zahirnya. Tetapi kalau urusan agama, harus ada yang selalu menasihatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak peringatan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai al-qiyamah, ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar faham bahwasanya hidup ini sifatnya temporer, sementara, akan ada kehidupan yang lebih panjang, itu kehidupan akhirat. Ketika seseorang faham dengan urusan akhiratnya, maka dia akan memanfaatkan kesempatan hidupnya di dunia ini untuk bekal nanti di hari kiamat. Iya tidak, Pak? Jadi kalau kita beramal soleh ini sebenarnya tergantung seberapa besar keyakinan kita, pemahaman kita terhadap hari kiamat. Jadi kalau semakin paham kita urusan akhirat, maka ibadah kita semakin baik. Dan sebaliknya, ibadah kita semakin akan menurun apabila pemahaman kita tentang kiamat semakin kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah akan kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai kejadian kiamat ini. Kita buka di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Surat ke berapa, Pak? 70 berapa, Bu? 75 ya, 75. 40 ayat ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala, silahkan yang bawa HP silahkan dibuka ya. Karena ketika kita membaca satu huruf alif lam mim, maka dikatakan berapa pahala, Ibu, Bapak? 30 pahala. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa pahalanya? Ya, kita hitung sendiri. Kita mulai. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sebuah lam qasam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Hafal, Pak? La uqsimu biyaumil qiyamah. Sekali lagi. La uqsimu biyaumil. Ucapkan, Pak, dapat pahala tuh. Ya. Hafal ya satu ayat. La uqsimu, dan aku bersumpah biyaumil kiamat, dengan hari kiamat. Ya, jadi ayat ini turun di Makkah. Maka disebut surat apa, Pak? Surat Makkiyah ya. Kalau kita lihat nuansa dari surat-surat yang sifatnya surat Makkiyah ini, itu berbicara tentang orang-orang musyrikin Arab ya, musyrikin Arab yang mereka mengingkari adanya hari kiamat. Sekali lagi. Jadi 10 tahun awal itu fase Makkiyah. Surat-surat yang turun di sana adalah bagaimana Allah berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy saat itu yang mereka musyrik, mereka mengingkari hari kiamat. Mereka tidak mengingkari Allah ya. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka ingkar kepada hari kiamat, hari berbangkit ya. Kemudian mereka mengingkari terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ceritanya ayat-ayat surat-surat Makkiyah ini berkaitan dengan tokoh-tokohnya. Siapa, Pak, diantaranya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu siapa lagi? Abu Sufyan, Al-Walid ibnu Mughirah, dan tokoh-tokoh musyrik lainnya ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy lainnya. Di antaranya itu. Maka disebutkan la uqsimu biyaumil qiyamah. Setidaknya ada 6 nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada lagi nanti yang kedua, as-saah. Ya. Yaumul sa'ah. Artinya waktu, yaitu dia adalah hari kiamat yang datang secara tiba-tiba dan tidak disadari. Itu adalah as-sa'ah, tiba-tiba. Ada juga as-sohoh. Apa as-sohoh, Bu?
Fa idza ja'atis sakhah. Suara kencang yang memekakkan telinga. Ya. Ada yaumul qiyamah, ada as-sa'ah, ada asoh. Fa idza ja'atis sakhah. Ya. Allah firmankan, maka apabila datang suara yang memekakkan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian yang berikutnya Allah kabarkan, kiamat itu dikabarkan dengan at-tomah. Ayatnya apa, Pak? Fa idza ja'atitom matul kubro. Ada kata at-tomah. At-tomah di Quran surat apa itu ya? An apa, Pak? An-Nazi'at. Ya kan? An-Nazi'at. Di situ dikatakan at-tomah yang berarti malah petaka, yang meliputi segalanya dan tidak ada orang yang mampu menghindar dari malapetaka tersebut. Ya, at-tomah. Ada lagi al-qari'ah. Al-qari'ah qari'ah. Al-qari'ah itu artinya sesuatu yang mengetuk dengan keras sehingga mengagetkan orang-orang yang mendengarnya dan membuat mereka takut. Banyak ya, Pak. Dan yang berikutnya adalah yaumuddin. Makanya kita berdoa maliki yaumiddin. Yaitu apa yaumiddin, malik, yang menguasai di hari pembalasan. Ya. Ini adalah nama dari nama-nama al-qiyamah. Ada berapa tadi, Pak? Bu? Ada 6. Yang pertama yaumul qiyamah, as-sa'ah, kemudian sokhoh, kemudian at-tomah, kemudian al-qari'ah. Keenam apa tadi? Yaumuddin, kan maliki yaumiddin, ya, hari pembalasan. Yang ketujuh, nah, cuma 6 tadi ya. Ya, maka di dalam ayat tersebut dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka semua manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Ya, sebagaimana nanti Allah bangkitkan manusia dari kuburnya seperti belalang yang berterbangan. Husa'an absaruhum yakhrujuna minan ajdathi ka'annahum jaradun mungtasir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Kalau dihitung berapa juta, Bu, manusia, atau berapa miliar dari zaman Adam sampai sekarang? Banyak ya. Nah, makanya kalau kita lihat ada wabah belalang, ya manusia nanti ketika dibanggakan seperti saking banyaknya. Maka disebut la uqsimu biyaumil qiyamah, yaumul qiyamah, karena pada hari itu orang-orang akan berdiri dengan waktu yang sangat panjang. Di dalam riwayatnya 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Maka sementara itu matahari diturunkan dengan jarak 1 mil dari arah kepala. Maka itulah kenapa disebut al-qiyamah. Dan di saat itu orang kafir, ya, hari kiamat akan menjadi hari yang berat, sangat berat bagi mereka. Allah firmankan, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka hari itulah hari yang serba asir, sulit. Alal kafirina ghairu yasir, yaitu sulit bagi orang-orang kafir yang tidak mudah. Jadi kalau dikatakan hari kiamat adalah hari yang berat bagi orang kafir, maka kalau mafhum mukhalafah dari ayat tersebut, apa itu mafhum mukhalafah, Pak? Kebalikan dari maknanya. Maka kebalikan dari maknanya, mafhum mukhalafahnya dikatakan orang kafir sulit, maka orang Islam, orang muslim, walaupun nanti ada kesulitan, namun akan ada keringanan, Bu. Ya, kan fadzalika yaumun athir. Di hari itu akan banyak kesulitan, alal kafirina ghairu yasir. Terhadap orang-orang kafir tidak mudah. Nanti bagi orang-orang muslim insya Allah akan dimudahkan.
Ya. Yakin Pak, kita akan dibangkitkan Pak? Bu? Yakin tuh yakin. Pak yakin? Saya ragu-ragu. Nggak boleh ragu Pak. Kan alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Sekali lagi, la raiba fi. Ragu-ragu bisa dikatakan asyaku, bisa dikatakan araibu, ya, raiba. Kalau sak dia ragu-ragu tanpa diiringi dengan pembuktian, saya punya uang misalkan di kantong 1 juta. Orang ragu, terpercaya, udah itu syak. Tapi kalau dia raiba itu terpercaya sambil menelisik mencari-cari, benar tidak sih? Benar tidak? Nah, Al-Quran dikatakan la raiba di sana, nggak boleh ada keraguan, maka tidak boleh ada lagi celah untuk mengatakan Al-Quran sebagian bisa dipakai, sebagian tidak bisa dipakai. Ya. Jadi itu mah dipakai ketika di zaman dahulu, zaman sahabat dan Rasul, zaman sekarang nggak bisa. Karena sekarang zaman apa Pak? Milenium, modern. Maka nggak sesuai dengan zamannya. Ya. Maka nggak boleh karena dikatakan la raiba. Nah, makanya para ulama sering berwasiat, barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat, jadi Pak bakal berat kita ya, yakin berat lah. Maka hendaknya dia banyak berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di dunia dengan melakukan apa Bapak? Sholat. Ya. Qiyam, makanya dikatakan qiyamul lail, ya, qiyamul Ramadan, berdiri di bulan Ramadan. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Di situ dikatakan la. Kalau bahasa secara maknanya la itu dikatakan tidak. Sudah makan? La artinya tidak. Belum. Oleh karenanya, kenapa kok la ditaruh sebelum aksam itu? Maksudnya sebelum huruf qasam. Maka nanti ada perbedaan di antara para ahli tafsir. Ya, kita akan keluarkan bagaimana nanti Asy'adi menjelaskan kemudian di dalam kitab At-Taisir dan Muyassar. Kita akan lihat. Sebagian ulama berpendapat bahwa di dalam ayat ini la tadi, tidak tadi, membantah perkataan orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari apa Pak? Kiamat. Maka kalau dikatakan ya Allah ingin membantah mereka, kan mereka nggak percaya adanya hari kiamat kan, maka dikatakan la, tidak, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Jadi tidak membantah, sesungguhnya aku bersumpah dengan hari kiamat. Sedangkan la yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa la dalam ayat ini merupakan la zaidah lil taukid, yaitu penekanan supaya apa ya? Perhatian kita fokus. Setelah la ini ada sesuatu yang ingin Allah benar-benar sampaikan, tekankan di sana. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Maka la di sini disebut la zaidah, la tambahan, ya, yang disebutkan sebagai lil apa Pak? Lil taukid, penekanan. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Di ayat keduanya Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Pernah dengar nafsil lawamah Pak? Bu, nafsul lawamah pernah ya? Apa itu? Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, ada kata al-lawamah. Lawamah. Naon lawamah teh? Dari kata lama yalumu yang artinya mencela. Jadi kalau dikatakan dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela, yang amat menyesal, jadi mencela kepada dirinya sendiri. Artinya Allah Azza wa Jalla bersumpah demi jiwa sifat yang suka mencela. Ya. Maka ulama mengatakan, kenapa kok tadi Allah bersumpah kemudian dengan kiamat, kemudian bersumpah dengan jiwa yang suka mencela? Para ahli tafsir ya, yang roji, yang lebih kuat, mereka mengatakan
an-nafsul lawamah adalah jiwa yang baik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi jiwa yang mencela ini, tapi mencelanya dia dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Oleh karenanya penyebutan sifat ini merupakan pujian. Dan karena jiwa ini adalah jiwa yang terpuji, maka Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Jadi Allah bersumpah tidak mungkin dengan yang buruk. Tetapi kenapa kok disumpah di situ dikatakan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, dengan jiwa yang mencela. Ternyata ada maksudnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jiwa itu nanti ada 3. Masih ingat Pak? Ada tadi nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela. Nafsul lawamah, ya, yang suka mencela kepada diri kita sendiri maksudnya. Yang kedua nafsul mutmainnah, jiwa yang apa Pak? Tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, jiwa yang tenang. Kemudian dikatakan di situ an-nafsul amaratu bisuk, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya, jadi jiwa ada berapa Pak tadi? 3. Ada jiwa lawamah, nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela, ya. Kemudian nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini nanti ketika sakaratul maut kita berharap menjadi nafsul mutmainnah. Dan satu lagi adalah nafsul amaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya. Dan setiap orang yang beriman, Allah berikan memang sifat jiwa yang namanya lawamah. Apa tadi lawamah? Yang mencela. Nah, di dalam kitab Tafsir At-Tabari dan Al-Ma'thur di situ dikatakan apa sih yang dicela kok bisa dikatakan mulia? Yang dicela ada 3 Pak. Maka nanti disebut celaan mulia. Jadi kita boleh mencela kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah mencela kebaikan. Mencela kebaikan. Kok bisa kebaikan dicela? Kenapa Pak? Karena saat itu jiwa tersebut mencela pemilik jiwa. Jadi kita mencela diri kita jika kita kurang dalam berbuat kebaikan dan ketaatan. Iya tidak? Aduh, kembar tadi malam tidak salat asok itu Pak. Nah, itu disebut nafsul lawamah yang sifatnya mencela kebaikan. Kan baik dah, isu kan di ayat malam deh. Ya kan? Aduh, tidak berbuat baik, tadi ada orang yang butuh pertolongan enggak? Nah, itu artinya kita mencela diri kita sendiri. Kenapa kok kita enggak berbuat baik? Perlu. Ya. Nah, itu di dalam tafsir At-Tabari. Yang kedua, ada jiwa yang mencela kepada keburukan, yaitu jiwa akan mencela pemiliknya ketika berbuat keburukan sehingga timbul penyesalan pada dirinya. Ya. Jadi kalau kita bermaksiat kemudian nggak sholat, astagfirullah, nggak sholat wajib, kemarin nggak saum Ramadan misalkan, ada perbuatan yang bermaksiat, maka kita akan mencela diri kita sendiri. Kenapa kok melakukan hal tersebut? Maka di situ dikatakan nafsul lawamah, ya, nafsu yang mencela kepada diri dalam mencela keburukan. Selama orang itu beriman maka akan timbul kegelisahan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Beda kalau kita orang beriman melakukan maksiat, sok gelisah tara Pak. Itu biasa saja. Masa orang mata sholat biasa weh. Mabok-mabokan biasa. Maka ya seharusnya orang beriman ketika terjadi keburukan, melakukan sebuah keburukan, maka dia harus gelisah. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Mereka bisa jadi tidak memiliki jiwa seperti ini karena fitrah mereka telah berubah. Akhirnya mereka tidak peduli dengan apa saja yang mereka lakukan. Dan berbeda dengan orang-orang beriman, ketika mereka berbuat maksiat, maka hati mereka, jiwa mereka akan berontak. Ya tidak, Pak? Setidaknya orang istighfar, ya kan? Melihat sesuatu yang tidak Allah ridho,
Nah, pasti seharusnya kita berontak jiwa kita, astagfirullah, kemudian tundukkan. Nah, tapi kalau kan udah hese ya bang, buka HP iklan muncul bre, iya kan? Tapi harus berontak. Kalau nggak berontak berarti hati-hati dengan iman kita. Ya, apalagi HP ya Pak. Jadi mendingan buka HP atau terbuka? Boga, tapi harus punya kontrol nafsu lawamah tadi. Bahkan jika seorang berlaku ria, apa ria Pak? Sombong. Orang lebih pintar, lebih jago gitu kan, lebih benghar misalkan. Pasti ada sinyal yang akan menegur bahwa dia sedang ria. Jelas itu. Makanya ria bagian dari apa Bapak Ibu? Syirkun asghar. Syirik kecil kan? Ya. Maka jika seseorang mau memeriksa dirinya dengan teliti, maka dia akan bisa membedakan kapan dia bersikap ria atau tidak. Ya, ini penting untuk memiliki nafsu lawamah. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa Bu? Mencela dalam kebaikan. Yang kedua, mencela dalam keburukan. Itu harus ada dari diri kita. Dan yang ketiga adalah mencela yang telah lewat, yaitu jiwa tersebut mencela baik kebaikan yang kurang atau keburukan yang telah lewat sehingga akhirnya menimbulkan penyesalan. Ya. Jadi menyesal yang sudah terjadi, sudah. Tapi nanti Allah akan kabarkan lagi. Kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Ayasabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira, ayat sabul insan, apakah manusia mengira allan, bahwa kami sekali-kali tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi sekali lagi ayat ini tadi turunnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi mereka percaya akan adanya Allah, tetapi mereka menolak salah satunya hari berbangkit. Dan mereka menolak, masa sih kok tubuh ini sudah hancur, tulang belulangnya kok bisa dibangkitkan kembali, dikumpulkan kembali. Ya, kemudian Allah membantah perkataan orang-orang musyrikin ini, mengatakan bahwa Allah Jalla Jalaluhu bisa membangkitkan mereka. Mereka mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Di Quran surat Yasin ayat 78 itu kan kita hafal ya mungkin. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa sih yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka orang-orang musyrikin dahulu beriman dengan adanya Allah Jalla Jalaluhu, akan tetapi mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Dza'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Sebagian ulama menjelaskan mengapa sih kok orang-orang musyrikin itu mereka menolak tentang adanya hari berbangkit. Kira-kira kenapa Pak? Ya, kalau kita tanya misalkan orang ateis lah, nggak percaya Tuhan kan mereka kan, boro-boro percaya hari kiamat, sama Tuhan aja nggak percaya. Kenapa sih sebenarnya mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit tadi? Nggak masuk akal, tulang sudah jadi tanah, kok bisa lagi dikumpulkan kan? Karena orang-orang musyrik mereka membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, laula unzila alainal malaikah. Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Kok yang diturunkan siapa? Nabi Muhammad, manusia biasa seperti kaum Quraisy lainnya, bahkan ya tidak punya apa-apa, ummi lagi, ya buta huruf. Kemudian kastanya atau golongannya berbeda dengan bangsawan. Mengapa sih Allah kok tidak menurunkan malaikat saja? Au naro rabbana, atau menurunkan atau supaya kami bisa melihat Rabb, kami bisa melihat Tuhan kami.
Laqad istakbaru fi anfusihim wa atu utuwan kabira. Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ya, itu jadi jawabannya kenapa mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Kenapa sih Allah nggak menurunkan malaikatnya saja supaya kami beriman? Atau kami bisa melihat Rabb kami? Kenapa nggak Allah sendiri yang datang pada kami seperti itu? Alasannya tadi adalah karena orang-orang musyrikin tidak mau bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Mereka tidak berharap dihisab. Ya, kenapa mereka nggak mau percaya adanya hari berbangkit? Nah, kita juga sama. Kenapa kok sudah yakin, sudah percaya akan adanya hari kiamat kok masih nggak mau beramal soleh? Karena ada perasaan tidak mau bertemu dengan Allah. Mereka tidak berharap untuk dihisab, ya kan? Maka di dalam sebuah hadis ada seseorang yang ketika meninggal dunia berpesan dia berbuat amal toleh, amal yang tidak baik, berpesan kepada anaknya, "Nak, seandainya bapak meninggal, ya kubur mayat bapak, kemudian taburkan sebagian abunya di laut dan di gunung." Ya, maksudnya apa? Supaya tidak Allah bangkitkan lagi, kemudian dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Ya. Mereka tidak berharap dihisab dan bahkan mereka tidak berharap untuk dibangkitkan. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa akidah, sekali lagi akidah keyakinan kita Bapak Ibu sekalian, itu nanti berkaitan dengan syahwat. Maksudnya syahwat adalah hawa nafsu. Sekali lagi, keyakinan kita sudah tahu ini barang nggak halal, tapi kenapa kok masih diambil? Akidah kita yakin ini nggak halal, ini haram, tapi kok misalkan masih mau dikolusi dan sebagainya, atau dimarkup. Ya. Ini berkaitan dengan hawa nafsu ternyata keyakinan kita. Para ulama mengatakan demikian, para ahli tafsir. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa akidah berkaitan dengan syahwat atau hawa nafsu, sehingga hawa nafsu bisa membuat seseorang berkeyakinan terhadap sesuatu. Iya kan? Hawa nafsunya menginginkan hirup teh ya, sengsara. Kemudian ingin menjadi seorang yang kaya. Kemudian dia mendengar kalau ingin kaya datangi kuburan si anu. Kemudian kamu di sana 3 hari 3 malam. Cari apa, Pak? Wangsit. Pokoknya di sana aja, nanti ada rezeki datang tidak terduga. Nah, muncul akidah keyakinan bahwasanya kalau saya melakukan itu bakal dapat itu, ya kan? Nah, ini dimulai dari tadi hawa nafsunya, ingin mendapatkan kekayaan. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrikin suka bermaksiat, sehingga jika mereka yakin dengan adanya hari akhir, maka mereka akan gelisah dalam hidup mereka. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa di antara sebab timbulnya ateis adalah karena mereka ingin bebas dalam bermaksiat. Sekali lagi, mereka tidak ingin adanya aturan dalam hidup mereka. Dan paham-paham yang seperti ini tidak boleh tumbuh di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ya tidak, Pak? Ya kan? Kalau gitu nanti bebas hawa nafsunya merusak negara kita. Kalau mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, maka mereka akan merasa terbelenggu, sedangkan mereka tidak mau terbelenggu dengan aturan. Maka untuk lepas dari belenggu tersebut, mereka mengingkari adanya Tuhan. Sehingga mereka akan bermaksiat dengan bebas dan akhirnya syahwat mereka membentuk sebuah akidah, yaitu Tuhan tidak ada. Ya kan? Katanya kalau berbuat zina bakal diisap, ini mana buktinya? Ternyata nggak disiksa. Jadi nggak percaya kan? Katanya orang sudah meninggal ditanya mungkar makir, mana buktinya? Sehingga mereka memiliki akidah, kalau gitu Tuhan nggak ada. Ya. Demikian pula orang-orang musyrikin zaman dahulu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan ayat sabul insanu ala najma'a idzama bala qadirina ala an nusawiya bana. Ketika tadi apakah manusia mengira kami tidak akan mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya
Kata Allah, bala, sebaliknya, bahkan qadirina, kami akan, ya, qadirina dengan takdir kami akan musawiya, menyusun kembali banana, jari jemarinya. Kenapa? Di situ dikatakan bahwa bagian yang paling sulit dari pembentukan adalah nanti jari jemari. Tetapi kata Allah, kami akan menyusun kembali jari jemarinya dengan seperti sedia. Di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang sidik jarinya sama. Iya Pak? Ada gitu? Nggak ada, makanya ada fingerprint ya kan? Jadi kita nggak bisa sidik jari kita dipalsukan, nggak ada. Kalau kata orang Arab, sulit untuk menciptakan jari jemari, tapi kata Allah, bahkan kami akan lebih mudah untuk menciptakan kembali jari jemarinya, sampai cap jempolnya pun akan seperti ketika hidup di dunia, dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Fa idza arada syai'an ayaqul lahu kun. Bagi Allah tinggal kun maka jadi. Ya. Di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan tulang belulang manusia. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Maka Allah firmankan, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Maka mufasir mengatakan tentang sifat manusia, yaitu manusia akan berkata, saya akan bermaksiat dan nanti saya akan bertaubat. Ya kan? Makanya kenapa kalau kita berbuat maksiat, tenang gak ya? Coba. Orang gawean lawe biar saya tak orang tuh. Ini ayatnya, bal yuridul insanu liyafjura amama, bahkan manusia, ya, liyafjura itu menggunakan fi'il mudhari yang artinya akan selalu terus seperti itu. Manusia akan berkeinginan untuk membuat maksiat secara terus menerus. Kenapa? Karena dia paham kalau saya bermaksiat ada pintu solusi, yaitu bertobat. Sehingga di dalam tafsir dikatakan, tatkala dia telah berniat untuk taubat, di kemudian hari, maka dia berani untuk bermaksiat di saat ini. Dia meyakini bahwa Allah Jalla Jalaluhu adalah Maha Pengampun, sehingga dia berani bermaksiat. Orang itu teman, gampang gak ya toh? Teman, penting iya meh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam sebuah ayatnya, ketika terjadi di zaman putra dari Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf, masih ingat Pak? Ya. Di situ kan kakak-kakaknya Yusuf itu mereka sudah berniat untuk membunuh Yusuf. Mereka sudah berniat, tenang we, orang bunuh, kayak orang toh. Ayatnya Allah firman, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf, uqtulu. Jadi mereka sudah berniat bunuh Yusuf. Awit rohuhu ardon yahlu lakum wasbu abikum. Ya. Bunuh Yusuf, awit rohuhu, atau buang dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah padamu. Jadi karena kasih sayangnya ya, jadi tidak sebanding dengan, tidak sama besar dengan Yusuf. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Pak Ibu ya. Jadi kalau kita mencium anak kita ada 4 atau 5, maka semuanya harus juga mendapatkan ciuman, nggak boleh. Nu iwen di saya di nyaa di pasien segalana di ciuman, yang ini nggak boleh. Tetapi harus adil di sana. Ya. Kembali, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Wa takunu min ba'di qauman sholihin, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Artinya kamu kerjakan dulu keburukan, bunuh atau buang tadi, kemudian kamu bertaubat. Jadi sudah ada sifat manusia, bal yuridul insanu liyafjura amamah, ingin selalu berbuat keburukan, kemudian diiringi taubat. Tenang, orang masih ngorak, ngewe guys. Tenang we, orang masih sehat. Ya, sebagainya. Ini memang sudah seperti itu karakternya. Artinya mereka memerintahkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu baru bertobat. Dan betapa banyak orang melakukan maksiat
Di antara yang memotivasi mereka untuk bermaksiat adalah bisikan syaitan bahwa tidak mengapa bermaksiat karena setelah itu bisa bertobat sebelum meninggal. Betul Pak? Ya kan? Makanya setan akan selalu menjajah kita sampai kita apa Pak? Sakaratul maut, madal hayah, sepanjang hayat kita akan dijajah oleh setan. Ya madal hayah itu selamanya, selama kita masih hidup, setan akan selalu membisikkan kepada kita, tenang we, iya we, ya, sasloki, ya, dan sebagai sang botol, ya naudzubillah min dzalik. Tenang, dah ayo tobat. Akan tetapi yang banyak terjadi adalah seseorang meninggal sebelum dia sempat untuk bertobat. Ya. Makanya sehari semalam kita diperintahkan berapa kali Pak, Bu, bertobat? Sab'una aw mi'ah, 70 atau 100 kan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau yang lainnya ya, istighfar misalnya. Ibnu Atiyah di dalam tafsir mengatakan, di antara tafsiran yang lain, penafsiran ini dikuatkan oleh para ulama, yaitu maksudnya adalah orang-orang musyrikin mendustakan hari kiamat yang ada di depannya, sehingga mereka berbuat fajir, berbuat dosa, dan tidak peduli lagi karena tidak meyakini hari kiamat. Akhirnya mereka berani berbuat zina, membunuh, main judi, bersikap zalim, dan berkata apapun yang mereka kehendaki. Ya. Oleh karena itu, bahwasanya perkara yang paling mudah untuk membuat seseorang meninggalkan maksiat dan kemungkaran, sekali lagi, perkara yang paling mudah ketika kita ingin berbuat maksiat, kata para mufassirin, ya, ketika kita ingin bermaksiat, berbuat kemungkaran, adalah keyakinan seseorang tentang adanya hari kiamat. Maka ketika kita hendak berbuat, ada yang mengawasi, jangan-jangan nanti hisab saya lebih berat. Ini urusannya berat panjang. Yaitu dia yakin bahwa seluruh perkataannya, lirikan matanya, Masya Allah, sampai lirikan matanya Pak, sang lirik, istighfar. Semua yang dia dengar, ya kayak kemarin kan penghafal Quran ngapain Pak? Menutup telinga. Kenapa? Ya wajar kalau ada sesuatu yang mengganggu hafalannya, apalagi musik itu memang cepat merontokkan hafalan, maka buyar, maka lebih baik ditutup, cuma jadi polemik. Ya. Dan apa-apa yang terbetik di dalam hati, ya, di dalam hati pun Allah tahu. Akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Maka jika seseorang yakin akan adanya hari kiamat, maka dia akan berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati dalam mengumbar dengannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Ya, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah ketika dia menjaga ucapannya, bahwasanya ladahi di sisinya ada raqibun atid. Ya. Nah, akan tetapi jika iman seseorang kurang terhadap hari kiamat, meskipun dia seorang muslim, maka dia pasti akan nekat berbuat maksiat. Sekali lagi Pak ya, jadi maksud kita belajar surat Al-Qiyamah ini adalah mengingatkan kita bahwasanya hari hisab sangat berat. Ya. Nanti di sana tidak ada lagi orang yang berdiri, tidak ada lagi orang yang duduk jongkok, nggak ada, semuanya berdiri. Saking beratnya hari itu. Jadi kalau kita menambah keimanan kita kepada hari kiamat, kita akan lebih berhati-hati. Kita akan lebih meningkatkan amal soleh kita. Kemudian Allah lanjutkan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian dia bertanya di ayat 6-nya, bilakah, kapan sih hari kiamat itu? Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, kapan sih Muhammad ya kiamat itu? Maka Allah menyebutkan waktu terjadinya hari kiamat dengan firman-Nya, fa idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak itu bisa menjadi putih. Nanti kita lihat tafsirnya. Fa idza bariqal basar. Bariqa, ada kata bariqa secara bahasa Arab artinya putih. Apa Bu? Putih.
Dan tidaklah mata tampak warna putihnya kecuali saat seseorang hendak meninggal. Pernah perhatikan Pak orang sakaratul maut? Putihnya itu ya, jadi hitamnya nggak tahu ya, memang kalau kita perhatikan seperti itu. Jadi mata sudah berwarna putih. Dan di antara tafsir ayat ini adalah ketika mata terlihat putih ketika sakaratul maut. Adapun tafsir yang lain maksudnya adalah ketika hari kiamat kelak manusia dibangkitkan dalam keadaan mata terbelalak. Allah Jalla Jalaluhu menunda balasan bagi orang musyrikin dengan azab yang sangat pedih. Yang azab tersebut tidak ada bandingnya jika mereka diberikan azab di dunia. Jadi tidak heran kenapa kok orang-orang kafir, ya orang-orang musyrik ini kok diberikan kenikmatan dunia. Ya biar menikmati saja. Nanti azabnya Allah tangguhkan. Oleh karena Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan bahwa hari kiamat akan terjadi ketika mata-mata mereka terbelalak. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa khasafa, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Nah, kita uraikan dahulu. Ya, jadi di hari kiamat itu bulan tidak ada cahayanya sama sekali. Dalam bahasa Arab khasafa, maka nanti ada sholat gerhana disebut khusuf gitu kan Pak. Ya. Khasafa kalau dia pakai kho, dia disebutnya dengan nama gerhana total. Tapi kalau pakai ka, khusuf, ya. Kasafa artinya gerhana setengah atau sebagian. Baik ini untuk bulan atau matahari. Ada khasafa total, kasafa itu artinya sebagian. Maka ketika hari kiamat kelak yang ada adalah tadi khasafa wa khasafal qamar. Bulan telah hilang cahayanya. Berbeda dengan gerhana di dunia, ya tidak Bu? Kalau gerhana di dunia begitu hilang nanti akan muncul kembali. Tetapi hari kiamat kelak gerhana tadi akan menutup bulan. Sehingga maksud dari ayat ini adalah cahaya bulan akan dihilangkan. Wa jumiyas samsu wal qamar, dan matahari dan bulan akan dikumpulkan. Secara bahasa ayat ini menerangkan bahwa kelak pada hari kiamat matahari dan bulan akan digabungkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa matahari dan bulan benar-benar digabungkan. Ketika bulan dan matahari telah dirudupkan, maka keduanya akan digabungkan lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bulan, matahari dilemparkan. Dalam hadis-hadis disebut seperti itu. Sehingga dahulu ketika orang-orang yang menyembah matahari, ada Pak yang masih menyembah matahari? Ada. Menyembah bulan? Ada. Akan sangat bersedih karena mereka menganggap Tuhan yang mereka sembah juga ikut masuk ke dalam neraka jahanam. Itu dalam tafsirnya seperti itu. Ya, untuk membuktikan para penyembah matahari, penyembah bulan, Allah kumpulkan kemudian Allah lemparkan ke dalam api neraka. Keduanya dijadikan bahan bakar neraka jahanam untuk membakar mereka. Di antara tafsir yang lain, panas matahari digabungkan dengan panasnya bulan untuk diletakkan di padang mahsyar sehingga manusia betul-betul sangat kepanasan saat itu. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalau sudah seperti itu, panas didekatkan, maka manusia akan bertanya, yaqulul insanu yauma idzin, di hari itu ainal mafar, kemana tempat untuk lari? Kemana kita mau Al insanu, para ulama mengatakan di situ bentuknya umum, yang walaupun dia menggunakan alif lam, tetapi insan kembali kepada manusia. Ada juga mengatakan al insanu datang dalam ayat-ayat terutama pada surat Makkiyah, makna insanu menunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi bertanya, ainal mafar, kemana sih tempat kita berlindung di padang mahsyar nanti? Kemana Pak? Nggak ada. Kalla la wazar. Kalla sekali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Wazaro. Wazaro itu artinya gunung atau lembah. Sehingga ayat ini mengatakan bahwasanya hari itu tidak ada lagi gunung atau lembah untuk mereka bersembunyi. Ya makanya kenapa ketika Kan'an meminta tolong kepada ketika diajak bapaknya siapa? Nabi Nuh, ya kan? Irkam anak, ayo nak bersamaku, tapi apa kata Kan'an? Tidak, aku akan lari ke gunung, ya kan Bu? Wah, tempat tinggi artinya tempat tinggi, tempat untuk berlindung.
Di hari kiamat kallala wa'zar, tidak ada lagi tempat tinggi. Karena pada hari kiamat bumi Allah datarkan dan dijadikan sebagai padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahalat. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, Allah datarkan semua, jadi nggak ada lagi tempat persembunyian, nggak ada bunker lagi. Ya. Orang beramai-ramai membuat bunker, nanti kiamat di bawah tanah di padang mahsyar nggak bisa lagi. Wa alqat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ya. Wa yas'alunaka 'anil jibal, di dalam ayat yang lain ditafsirkan di dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfan, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an saf-safa, kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan lihat lagi tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih berbentuk bulat pipih dan datar tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. La takhfa minkum khafiyatun, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang bersembunyi bagi Allah. Ila rabbika yawma idzinil mustaqor, hanya kepada Tuhanmu pada hari itu tempat kembali. Sehingga semua orang akan kembali menjalankan aturan-aturan Allah pada hari itu. Semua orang akan terjebak untuk dihisab dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Demikian pula semua akan terjebak dengan mizan. Apa mizan, Pak? Dan tidak ada yang bisa lolos dari timbangan tersebut. Ya Allah, maka kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya kepada diri kita, kira-kira kita nanti ketika di padang mahsyar, ya, apakah kita tidak dihisab VIP atau nanti kita dihisab, Pak? Kira-kira gimana, Pak? Yang tidak dihisab adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah. Kemudian 70 orang yang Allah, yang di dalam sabda Rasul, 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa hisab, yang tidak di ruqyah, kemudian tidak berbuat syirik, ta'mimah dan sebagainya. Ya. Maka kemungkinan kita dihisab. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan hisab kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Kemudian di ayat berikutnya disebut yunabbal insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Jadi kita akan diingatkan bahwasanya banyak kebajikan yang telah kita lupakan, ya tidak? Terlebih lagi dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Banyakan mana, Pak, kira-kira, Pak? Kalau di mizan saat ini misalkan, banyakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya, mungkin keburukan lebih banyak kita lupakan. Ya kan, kalau kita suka memberi, yang diingat memberinya. Jarang kita mengingat yang buruknya dari diri kita, kan? Dan kalau kita bertanya kepada diri kita, jadi dalam tafsirnya, tentang siapa yang pernah kita gibahi, sahabat, Pak, mualka, etang ya apa namanya, nggak terhitung mungkin ya, Bu. Datang ke tempat belanja, ngomongin, datang ke, dan itu semua sudah kita lupakan, ya kan? Sebagian besar diri kita telah lupa. Kalaupun kita ingat orangnya, maka kemungkinan kita telah lupa ghibah apa yang kita lakukan kepada mereka. Mungkin kita masih mengingat sebagian maksiat besar yang kita lakukan, akan tetapi lebih banyak maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita anggap sepele. Banyak, Pak, yang Allah haramkan tetapi kita kerjakan. Kemudian kita anggap sepele, gampang bisa tobat dan sebagainya. Maka manusia di ayat itu, manusia akan dikabarkan tentang apa yang dia lakukan selama di dunia, bahkan yang dikabarkan kepada manusia. Ingat, bukan saja yang mereka lakukan selama hidup di dunia, tetapi akan juga dikabarkan dampak. Apa dampak? Efeknya dari amal mereka setelah meninggal dunia, Pak. Jadi jangan merasa tenang ketika kita sudah hidup di dunia beres,
nanti jika nama baik sadanya. Jangan-jangan nanti ada amal yang efeknya jariah di sana. Ternyata bukan pahala tapi dosa jariah. Karena ada orang di dalam tafsir dikatakan, karena ada orang yang ketika dia telah meninggal dunia, dampak yang mereka tinggalkan itu bisa baik bisa buruk. Contohnya adalah orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ternyata setelah meninggal dunia, banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan hidayah. Ya tidak, mungkin saja kita ketika berdakwah orang nggak ada yang ikut ke Quran Sunnah, tetapi siapa tahu ketika kita sudah meninggal, ya Allah berikan hidayah karena jalan ilmu tadi. Ya. Banyak orang-orang kemudian mendapat hidayah dari ilmu yang disebarkan. Tentu hal ini dia tidak ketahui, akan tetapi pada hari kiamat kelak Allah Jalla Jalla akan kabarkan kepada orang tersebut dampak perbuatannya yang timbul setelah dia meninggal dunia. Maka jika seseorang memiliki amal jariah, maka kelak Allah Jalla Jalla akan kabarkan tentang amal jariah tersebut. Demikian pula dosa jariah. Hati-hati. Jika seseorang mengajari orang lain untuk berbuat keburukan, maksiat, iya carana korupsi kieu, maaf kieu, hati-hati. Ditiru terus, ya. Jadi dosanya ngalir. Ya. Jika seseorang mengajari orang lain untuk berbuat keburukan, maksiat, ibadah yang tidak memiliki tuntunan dan pemikiran sesat, maka pada hari kiamat dia akan diberitahu pula dampak dari pengajarannya tersebut, karena bisa jadi pemikiran sesat yang dia tanamkan kepada muridnya atau orang lain mengakibatkan orang tersebut melakukan keburukan dan maksiat yang serupa. Wa iya'udzubi billah. Ya, kita nggak sadar, mungkin kita cuma sekedar informasi omongan, tetapi impactnya, efeknya orang jadi percaya kepada informasi tersebut. Ya, kemudian diikuti terus menerus, maka dosanya ngalir ketika kita sudah meninggal. Ya, maka kalau kita berharap ya Allah tenang, ada orang beramal soleh menyebarkan ilmu banyak, ternyata ada juga ilmu yang enggak benar kita ajarkan, maka tadi pahala kita akan berguguran satu persatu. Faja'alnahu haba'am mansura, kami jadikan seperti debu yang beter. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa jariah tersebut. Ya, Pak. Itu ayat 13. Nah, ayat ke-14-nya insyaallah silahkan dibaca saja di dalam tafsirnya, nanti ada banyak tafsir, Pak. Jadi intinya dari Al-Qiyamah ini adalah menanamkan kepada kita untuk lebih mempercayai akan adanya hari kiamat. Jadi ketika kita berucap, ya bahkan sampai nanti kerentes hati, ya bisikan hati pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Cuma amannya ya ketika belum dikerjakan masih ada pengampunan. Ya, jadi dengan kita meyakini akan adanya hari berbangkit, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mempercayai akan adanya amal timbangan. Ya, barang siapa yang timbangannya lebih berat kebaikan, maka dia akan beruntung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayahnya kepada kita, keluarga kita, untuk bisa menjadi manusia-manusia yang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu menanamkan pada anak cucu keturunan kita kelak pentingnya kita meyakini akan adanya hari berbangkit. Sekali lagi, barang siapa menginginkan untuk beramal soleh kemudian dia menghindari dari berbuat maksiat, maka hendaklah dia banyak mengingat adanya hari kiamat. Ya, begitu kata para mufassirin. Saya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata kurang yang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.